Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan tak lupa kita selaku umatnya yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Nunun Najainuddin SHMSD selaku dosen mata kuliah Pancasila. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 yang insya Allah akan mudahkan dalam untuk ilmunya. Perkenalkan, nama saya Waliul Ilmi dari Prodi atau Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 dengan NIM 2021102114. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang geostrategi Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke video pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu konsepsi geostrategi Indonesia. Konsepsi geostrategi Indonesia yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Yang keempat yaitu tujuan geostrategi Indonesia: menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, bahkan aspek ilmiah. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam yang pertama yaitu law and order, yang kedua yaitu defense and prosperity, yang ketiga yaitu welfare and prosperity, dan yang terakhir yaitu juridical justice atau social justice. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh yang pertama atau A, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua atau B, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga atau C, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan atau regular, dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan atau the stability idea of change. Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya, maka ketahanan nasional terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu integritas, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga menciptakan kewibawaan, yang keempat atau yang terakhir adalah berubah menurut waktu. Ketahanan nasional di Indonesia
Letak Kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam peraturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia untuk memperebutkan dan menguasainya. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek ideologi, yang kedua aspek politik, yang ketiga ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat ketahanan pada aspek sosial budaya, dan yang kelima dan terakhir adalah ketahanan pada aspek sosial budaya. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut yang pertama yaitu bidang politik, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang kebudayaan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah bidang keagamaan. Yang kedua yaitu pengaruh aspek politik. Yang pertama, politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Yang kedua yaitu politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Berikut beberapa hal yang menyangkut ketahanan nasional di bidang politik antara lain. Yang pertama, memfungsikan lembaga-lembaga negara sebagai dengan ketentuan konstitusi, yaitu kedudukan, peran, hubungan kerja, kewenangan, dan produktivitas. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan sosial dan keadilan hukum. Yang ketiga itu menciptakan situasi yang kondusif dalam arti memelihara dan mengembangkan budaya politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yaitu tentang materi geostrategi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.